saya ke ruangan tadi kan baru ada meeting ya. Ngobrol sore. Oh, ngobrol sore. Nah, ini kan saya lihat kan ada cantik-cantik ini. Ini karyawan loh. Kalau yang cantik-cantik ini, ya, yang smart-smart ini, ini adalah wakil pialang berjangka. Oh, wakil pialang berjangka. Iya. Nah, mungkin biar pemirsa atau yang milenial guys ya, semuanya panggil guys. Biar ini kan karena kelihatan ada yang memang muda ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan wakil pialang itu apa, Kak Ismet? Oke, jadi wakil pialang berjangka itu salah satu profesi yang harus dan wajib dimiliki oleh seseorang yang benar-benar serius untuk menggeluti bidang perdagangan berjangka komoditi. Nah, kenapa harus wajib? Karena beliau-beliau inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, terutama yang tadi nih, kan? Benar. Bagaimana produk ini bisa diterima dengan baik tanpa mengabaikan penjelasan resiko kerugian itu bisa terjadi. Jadi ini konsultan finansialnya kepada masyarakat untuk mengedukasi. Benar. Benar. Sekaligus jika masyarakat sebelum atau sesudah menjadi nasabah bisa juga harus dituntut memiliki kemampuan finansial konsultan ya. Jadi dalam proses menghitung, mengukur sebuah resiko, membuat perencanaan modal seperti apa, membuat perencanaan transaksi ketika seorang nasabah ingin berkonsultasi, baik atas posisinya ataupun analisanya seperti demikian. Prosesnya untuk supaya menjadi wakil pialang itu bagaimana? Pertama harus menjadi mitra bisnis yang non WPB dulu. Oh, jadi sebelumnya memang non WPB dulu. Iya, benar sekali. Sebelum menjadi WPB mendampingi yang sudah menjadi WPB, melihat, berlatih, menjelaskan baik peluangnya, baik resikonya, baik produknya, legalitas dan semua unsur yang ada dalam bisnis ini, sampai perusahaan pialang dari cabang mengajukan yang layak, yang sudah layak untuk kami ajukan kepada kantor pusat. Jadi pilihan ini ya? Pilihan dari tidak kantor semuanya pusat, bisa jadi WPB. Tidak semuanya bisa. Dari kantor pusat diajukanlah untuk mengikuti ujian wakil pialang berjangka. Jadi ada ujiannya? Ada ujiannya. Oh ya. Jadi kalau ada ujiannya begitu, penyelenggaranya? Pertama tentunya sudah melalui proses seleksi di cabang, ujian internal, dan nanti akan berujung kepada ujian nasional. Oh, ada ujian nasional juga. Ada ujian negaranya kalau zaman kita di sekolah tuh, ya kan? Ya, itu diselenggarakan langsung oleh Bapepti, diuji langsung oleh Bapepti. Di situ ada dua proses nih, Bu Desi. Ada ujian tertulis, kemudian jika lolos itu ada ujian wawancara. Oke, baik. Memang berarti kalau udah ujian ini, ujian negara ya? Ya. Baru keluar listnya gitu. Betul ya. Betul sekali, sertifikasinya juga keluar. Baru disitulah seorang menjadi seorang wakil pialang berjangka yang sudah benar-benar punya sertifikasi. Oke, baik. Ini kalau saya lihat ini kan kayak ada yang masih muda, ada yang agak tanggung gitu ya. Nah, ini untuk persyaratan usia itu apakah memang ada? Ada, itu termasuk salah satu syarat administrasi awal ya. Yang jelas bukan hanya masalah usia. Untuk WPB minimal adalah sudah menempuh pendidikan D3. Oh, D3. Iya, minimal itu. Nah, disarankan sarjana atau S1, berarti usianya kurang lebih di level 20 tahun ya. 20 tahun ya. Oke, untuk menempuh D3 itu kan 3 tahun. 3 tahun, betul. S1 4 tahun ya, tapi ya tergantung ya. Iya, tapi harus sudah dinyatakan lulus dulu di situ. Oke. Ya. Ini kan saya lihat ini kan masih muda-muda begini, kalau boleh tahu nih Pak, ya kan, boleh nggak saya tanya
narasumbernya. Boleh, malah di Ya. sini lebih asik langsung nih. Ya, kalau ini dengan tadi Meme. Kak Meme. Ya. Kak Meme dengan Hani. Kak? Hani. Kak Hani. Hani. Kak Hani. Dengan Esti. Oh, dengan Kak Esti. Kristi. Oh, dengan Kak Kristi. Nah, kalau dengan Kak Meme untuk pertamanya bergabungnya di PT Equity World Future di Semarang ini tahun berapa? Tahun 2014. Oh, 2014 ya. Berarti ada 6 tahun. Iya. Oh, ada 6 tahun. Kalau untuk Kak Hani. iya, Itu Kak Hani 2018. 2018. Oke. 2018 tahun berarti ya, Kak ya. Untuk Kak Kristi. Christine, Baru sekitar 6 bulan. 6 bulan, usia 6 bulan bukan ya? Kerja di sini baru. Oh, usia kerja di sini 6 Ya. bulan. Oke. Kalau dengan Esti sendiri dari 2019. 2019 berarti 1 tahun ya. Nah, ini kan beda-beda nih. Kalau boleh tahu ya, Pak ya. Karena kan saya cukup terkenal seluruh dunia nih, sampai difilmkan juga bahwa income-nya Pialang ini kan fantastis gitu ya. Iya. Apalagi seorang Pak Ismet ini kan sudah tak asing lagi, itu kan miliarder muda ya. Amin. Saya mau tanya nih Iya. yang langsung ini, apakah boleh income-nya boleh saya tanya? Boleh? Silakan boleh ya. langsung saja. Mungkin buat inspirasi buat semuanya. Jadi berapa sih income-nya dengan usianya cukup masih muda ya? Memang udah ada difilmkan juga, income-nya memang fantastis. Dilihat dari Bapak Ismet ini miliarder muda. Nah, kita langsung ke Yang lebih muda. Oh, yang lebih muda ya. Ini lebih muda lagi Silakan kalau langsung begitu. ke yang lebih muda Oke. lagi. Iya. Kalau dengan Kak Meme itu income-nya itu tertingginya berapa ya? Kemarin berapa Kak Meme? Mau tahu apa? Mau tahu banget. Kalau begitu banget deh. 2,5 M. 1 bulan itu ya? Iya, sebulan. Terus untuk apa itu? Ya, untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin kan kebetulan ada beli rumah juga di sini. Oke, nah Gitu. beli aset terus ya? Iya dong. Oke, nah di aset-aset. Nah, prosesnya ini memang ajarannya dari Pak Ismet ya? Ajaran juga. Ajaran untuk selalu beli aset, Iya. gitu ya. Menyangka tidak dalam selama ini sebelumnya itu bahwa akan mendapatkan miliaran begitu? Awalnya nggak menyangka sih. Awalnya tidak menyangka ya? Iya. Oke, yang penting kerja begitu ya? Iya. Kan tadi ada sedikit ngobrolan ya dengan salah satu, saya agak interogasi sebentar nih tadi ya. Saya dengan Kak siapa? Hani. Tadi saya cukup kaget juga ya. Katanya 1 bulan dapatnya ini 1,3 M ya. Iya. Oh, itu memang benar ya. Benar kan itu Kak Ismet 1,3 M 1 bulan. 1 bulan ya? Iya. Ya, di Oh, bulan 1 bulan. ini, Bulan kemarin. di bulan lalu. Oh, di Kebetulan bulan kemarin lalu. ya. Waduh, langsung beli apa Kak? Saya boleh ngelamar Kak? Wait a minute. Who are you? Ditambah 1 bulan ya, 1,8 M ya. Itu ditumbuk kinerja yang tadi maksudnya 2 tahun. oh 2 tahun ya. 2 tahun, 1 bulan tertingginya kemarin 1,3. Oke, kalau dari Kak Christine Baru 800 juta. 1 juta dalam 1 bulan. 1 bulan juga ya. Wah, luar biasa ya Pak ya. Dengan kakak Esti ya baru 150-an. 150-an something ya. Iya. Bulan ini juga. Iya. Aduh, kok bisa begitu? Bagaimana? Saya cukup menarik ini ya, income-nya sangat fantastis ya. Alhamdulillah. Oke, ini emang edukasinya dari Pak Ismet sebagai miliarder muda ini memang terbukti ya. Terus cita-citanya memang tujuan yang pertama dulu masuk ke sini memang langsung angka saya harus angka berapa begitu? Harusnya tuh lebih. Harusnya lebih. Iya. Kenapa harusnya kok lebih?
Karena cita-cita ingin memberangkatkan haji orang tua. Oh, jadi sekarang sudah. Alhamdulillah udah beliin tiket. Marketing perumahan. Oh, properti berarti ya. Kebayang tidak dengan dapatnya fantastis 1 bulan tadi 150 ya. Jadi kalau dikumpulin itu berarti dapatnya sudah lebih ya. Iya. Kira-kira dalam tadi 1 tahun ya? Itu 1 bulan. Oh, 1 bulan. 150. 150. Kalau diakumulasi dalam ditambah lagi dengan bulan-bulan sebelumnya itu 1 tahun ada berapa? Udah hampir 1, lebih. Oh, 1, lebih. Kebayang nggak dulu dapat segitu? Dulu sih nggak terbayang. Oh, Karena gaji marketing kan itu UMR. oh UMR daerah memang beda ya Pak ya? Iya. Oh, jadi aduh, jadi terharu nih keinget tadi ya. Jadi kayak nangis guys. Iya. Jadi hampir mau nangis. oh gitu ya, karena kaget gitu ya. Iya. Orang tua bagaimana? Orang tua senang Oh, senang ya. dikasih tiket itu pergi haji. Sebelumnya ada kebayang untuk memberikan tiket haji untuk orang tua? Ada terbayang mungkin 2 tahun ke depan. Oh, masih kepikir ngumpulin income-nya 2 tahun ya? Iya. Tapi ini ditempuh 1 bulan. 1 bulan. Luar biasa ya Pak ya. Kalau dari Kak Christine, kan dapatnya 800 juta ini. Beli apa nih Kak Christine? Baru beli mobil sih. Oh, langsung beli mobil ya? Oh, belinya langsung 800 juta langsung dibelikan mobil? Ya. Nah, ini kan memang wanita-wanita yang cukup tangguh dan smart juga. Memang nggak dilihat dari pendidikan ya Pak ya? Nggak dari pendidikan, dari background, tapi bisa kerjanya, income-nya memang ratusan bahkan miliaran begitu. Nah, mungkin tipsnya bisa dikasih tahu ke pemirsa atau mungkin langsung hubungin gitu ya? Boleh langsung hubungi nanti ya, mungkin di apa namanya itu? Channel saya tetap di Desi Show ya. Oke. Atau Atau langsung langsung- datang ke Equity World Futures cabang Semarang di Rukan Pemuda Mas, Kafling Blok A ya, Blok A Kafling 12 dan 13. Hanya untuk Semarang atau bagaimana Pak? Karena Bu Desi lagi libur di Semarang, jadi ini hanya untuk Semarang. Oh begitu ya. Semarang. Jadi kalian di luar Semarang nggak boleh. Jadi untuk kalian yang kaum muda ya, itu langsung bisa nanti datang ke PT Equity World Future yang ada di Semarang. Seperti yang nih kakak-kakak ini yang wanita ya. Wanita tidak harus menjadi ibu rumah tangga. Wanita tetap bisa bekerja, tetap bisa berkarya dengan penghasilan yang spektakuler karena dari ladangnya menyediakan yang spektakuler. Oke guys, terima kasih. Ini yang dari waktu yang dari wanita. Mungkin sesi berikutnya kita sambung kembali. Boleh? Ya Pak Ismet ya. Ya. Oke, thank you. Oke Pak Ismet, kita menyambung lagi nih ya. Ya. Tadi kan sudah nih yang wakil pialangnya yang wanita. Yang wanita. Yang sekarang foreman ini, foreman ya. Foreman. Yang wanita ini yang perkasa. Pak ya Pak ya. Belum Oh lupa. belum lupa. Nah backgroundnya Bapak dulu apa? Saya dulu bisnis. Oh dulu bisnis. Iya, Bisnis apa Pak? bisnis busana muslim. Oh busana muslim. Berapa lama Pak di situ? Oh, hampir 10 tahun lebih sih. Oh, 10 tahun lebih. Nah, ini langsung saya nyambung income dulu nih, karena Boleh, yang ya? ditunggu pemirsa ini ya. Oke. Nah, income-nya berapa Pak 1 bulan kemarin Pak? 1 bulan kemarin alhamdulillah 3 miliar. Agak Pak. Tiga ini beneran ya Pak ya? Ya, kan lebih perkasa. Penghasilannya pun juga harus lebih perkasa. Oh, begitu. Yeah, boy. Bapak 3M 1 bulan. Iya. Ya, oke. Itu buat apa ya Pak ya? Wah, semuanya untuk nyenengin keluarga, Oke. untuk beli properti, ya beli aset-aset yang lain lah. Oh, begitu ya.
bulan ini masih berjalan kan? Alhamdulillah. Rata-rata ada berapa nih Pak? Nah, sekarang sudah capai 2 M lebih lah. Oh begitu ya Pak ya, melebihi dari bulan Iya. sebelumnya. Ini Maria dia memang bernyata ya Pak, di usia muda ya Pak. Iya. Maaf, usianya berapa ya Pak ya? Saya sekarang 42. Oh 42. Oh usia juga nggak berpengaruh ya Pak ya? Tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh. Bergabungnya di sini Pak? Tahun 2014. Oh 2014, jadi berdirinya PT Equity Cabang Semarang. Cabang Semarang ya, Iya. oh 2016. Sebelumnya dari pedagang ya Pak ya? Pedagang Ya. melihat ini adalah peluang, akhirnya saya pindah profesi. Oh begitu ya, oke baik. Mungkin dari Mas Bro siapa nih? Richard. Oh Mas Bro Richard ya, tadi kan ceria sekali nih, saya penasaran ini. Mas Bro Richard ini usianya berapa? 28. Oh 28. Iya. Income-nya berapa bulan kemarin? Bulan kemarin di 1,5 Apa itu satu? 1,5 miliar. Sombong amat. Oh luar biasa ya. Gabungnya di PT Equity Semarang? Untuk bergabungnya 2019 kemarin. 2019. Oh baru 1 tahun ya? Iya. Sudah menikah belum Mas Bro? Are you sure about that? Langsung ya. Tapi mendaftarnya di PT Equity Semarang dulu ya Pak ya? Kalau Bro Richard ya. Oh, mungkin yang mau butuh istri gitu ya. Langsung. Langsung beli apa itu? Yang pasti pertama di ini renovasi rumah untuk orang tua. Oh, dari tadi memang untuk orang tua ya? Iya, rata-rata karena seusia muda itu kan orang tuanya kan juga kalau seperti Icat ini kan anak pertama ya. Oh, anak pertama. Ya, anak pertama yang diharapkan seorang anak pertama ini kan juga pertama kali orang tuanya dulu. Oke. Ya, kemudian orang tuanya sudah dikondisikan, sudah makmur, dia juga bisa jadi harus melanjutkan kepada adik-adik di bawah. Oh, masih tetap utamanya kepentingan untuk keluarga dulu ya? Iya betul. Memang ajarannya Bapak Ismet itu utamanya adalah keluarga ya Pak ya? Ajaran orang tua kami. Oh, Iya. itu orang tua kami. Ya, baik. Nah, mungkin untuk Bapak, Ini ya. oh Bapak Denny, Ya. saya Mas Bro atau Pak Denny? Kelihatannya lebih muda ini. Bapak aja. Oh, Bapak aja. Bapak Denny usianya? Saya usianya 45. Oh, Bapak 45. Iya. Dari bergabung di PT Equity Future Semarang? Ya, kira-kira tahun 2014. Oh, sama dengan Bapak ya? Tahun yang Ali. Bapak Ali juga sama. Iya. Itu income-nya Bapak, saya langsung tanya ini. Income-nya, aduh. Ya, untuk bulan ini ya, berkisar 2,2 M. Waduh, Ya. luar biasa ya. Bapak sudah punya istri, Pak? Sudah kebetulan. Oh, sudah ya, Pak ya? Iya. Aduh, mungkin nggak ada yang mendaftar. Sudah. Oh, sudah ya, Pak ya? Nah, ini kan income-nya memang luar biasa nih ya, Pak ya. Mungkin buat terinspirasi buat yang pemirsa YouTube channel Desi Cio ini, supaya bagaimana prosesnya sampai bisa miliaran seperti ini. Jadi mungkin saya bisa tanyakan ke Pak Denny sendiri, apakah Pak Denny memang dasarnya itu dari bisnis pialang? Sebetulnya enggak ya, cuman sudah terbiasa dengan perhitungan angka-angka, karena dulu saya juga bekerja sebagai akunting ya, selepas daripada lulus kuliah ya, saya menekuni di bidang akunting. Kebetulan saya bekerja di perusahaan properti waktu itu ya, selama kira-kira 12 tahun saya bekerja di sana ya. Kebetulan, nah salah satunya ini Bapak Ismet Paredes ini langganan yang sering beli properti di tempat kita. Oh, ya. okay. Awal perkenalannya seperti itu kira-kira 6 tahun yang lalu ya Pak Ismet. Ya. Makanya ini sosok muda ini yang menginspirasi saya. Oke, 6 tahun yang lalu beli aset hobinya gitu ya? Iya, hobinya beli aset. Pelanggan. Iya. Oh gitu, berarti Awal perkenalan. Pak Ismet ini kliennya Pak Denny dulunya. Iya, dulunya. Seperti Iya. demikian. Terus
kenapa sampai Pak Denny ini jadi bisa ngikut Pak Ismet? Ya, awalnya saya mengagumi beliau ini masih muda, ya, punya income yang cukup gede, ya, karena beli aset properti di tempat kita juga waktu itu, ya, di tempat saya waktu itu, makanya saya ngobrol-ngobrol gimana sih caranya, dikenalin sama perusahaan ini. Jadi Ya. Bapak langsung ini merisenkan dari kantor sebelumnya. Oh, gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Oh, oke, luar biasa ya Pak ya. Iya, iya. Jadi sampai dengan sudah 6 tahun ini, Bapak sekarang dari yang dulunya itu accounting properti, Iya. yang salah satunya adalah kliennya Bapak juga, Bapak sekarang jadi klien properti juga gitu ya Pak ya? Iya, kebetulan gitu. Persisnya berapa Ya, Pak coba? kekurangan. Ya, adalah beberapa di yang enggak di kota Semarang, juga ada beberapa di kota lain. Ya, berkat beliau ini. Oh gitu. Belajar dari yang lebih muda. Tapi Bapak setiap kota ada rumah gitu. Kan bukan di Mau sana. main ke sana. Ya Pak ya. Aduh. Jadi Ya, istri hanya gitu ya Pak beberapa. ya. Ya. Oke, jadi memang Bapak awalnya itu karena memang Pak Ismet ini adalah kliennya Bapak, akhirnya Bapak penasaran gitu ya Pak ya? Penasaran awalnya. Ada penyesalan Pak meninggalkan sebelumnya? Ya ada sedikit penyesalan kenapa kok enggak lebih dahulu gitu. Di usia berapa saya mulai ya? Usia 6 tahun yang lalu ya, kira-kira di 39 lah. Oh, Ya, begitu. harusnya lepas kuliah ya. Seperti beliau ini menceritakan saya seperti itu. Iya, Iya. kali kan Pak Ismet emang usianya 35 tadi ya. Iya. Berarti 6 35. tahun berdiri sebelum ini usia 29. Iya, kira-kira 29 betul. Termasuk ini ya, sukses ya di usia muda. 29 sudah kepala cabang PT Equity World Future, hobinya properti dulunya. Iya, dari Sampai yang- penjual sate, Oh, penjual sate, hobi properti, hobi properti. ya kan, sampai jadi saya kutip bahasanya miliarder muda. Iya, makanya luar biasa ini ya. Kalau untuk Bapak ini, Sama Pak Ali. sebenarnya, sama Ali. seperti ceritanya dengan Pak Denny. Jadi dulu Pak Ismet ini pelanggan. Oh, Jadi di pelanggan. toko, iya, sering beli-beli di toko. Kok ini memang masih muda tapi pengambilan omsetnya kok gede banget. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ya akhirnya saya tertarik. oh gitu. Awalnya gitu. Bapak beli banyak untuk apa Pak? Jadi di kantor saya biasakan juga untuk paling tidak selain serah putri kami ini dalam bentuk cash money ya ke keluarga. Yang paling utama keluarga. Tapi memang kami diajarkan oleh para senior kami dan orang tua kami bukan hanya itu, tetapi bagaimana memberikan sebuah warisan yang mendidik. Jadi kalau misalnya kita punya saudara yang kebetulan pekerjaannya juga masih harus membutuhkan uluran tangan, ya kami berikan bukan hanya sekedar uang tunai, Oh, berarti tetapi berbentuk berbentuk dengan dengan toko. Oh, Mungkin, oke. kita bangunkan dia toko kuliner mungkin atau toko pakaian. Nah, Ya, bisa. dari situlah Hmm. hubungan saya sama Pak Ali dulu juga sering ngambilnya ke tokonya beliau ini. Pak Ali. Iya. Pak Ali penasaran juga. Penasaran. Belinya banyak mau dijual lagi Iya. atau apa? Terus cash lagi. Oh gitu. Iya. Enggak ada istilah kredit. Oh gitu ya Pak. Iya. Tunai langsung. Oh langsung cash gitu Tunai, ya. iya. Bapak di Sampai sini- pegawai-pegawai saya aja suka sama kalau Pak Ismet datang ke toko saya. Oh gitu ya Iya, Pak ya. dikasih tips semua. Oh begitu. Berarti beli properti dulu cash juga ya. Pak? Cash lah. Biasa ini. Nah kalian pada awal muda di 29 tahun ini jangan sia-siakan usia. Contoh Pak Ismet ini ya. Nah mungkin untuk Mas Bro Richard ini, awal prosesnya bisa masuk ke PT Equity World Future Semarang ini bagaimana? Awal masuk ya. Hmm. Dari awal masuk di sini sebenarnya memang ada lowongan pekerjaan waktu itu, dan dengar-dengar ya income-nya besar. Cuman ya namanya kita orang ya, masa sih
Penasaran jadinya. Sudah pasti penasaran, itu yang pasti. Tapi di penasaran ini ada tanda-tanyanya juga. Ini beneran nggak gitu. Oh. Ya akhirnya aku memutuskan untuk ya cobalah. Itu siapa tahu memang beneran seperti itu. Ya awal masuk di sini coba, ternyata aku enjoy juga dan nggak menyangka sih, nggak menyangka dengan range waktu yang singkat ternyata penghasilannya memang spektakuler di sini. Oh, luar biasa ya. Ya. Nah mungkin untuk yang pengen lebih lanjutnya kembali lagi langsung untuk khusus Semarang lagi ya Pak ya. Ya nggak apa-apa. FWS manapun bagus, cabang manapun baik, ya kan. Tapi kalau untuk yang lebih baik ya di Semarang. Oh gitu. Oh begitu ya Pak ya. Oke, baik. Jadi ini untuk yang melamar di PT Equity One Future Semarang ini, Iya. memang untuk khusus yang diterimanya itu untuk lingkungan Semarang Cabang saja. Semarang saja. Iya. Tetapi tidak menutup diri. Pintu kami terbuka untuk seluruh provinsi yang tersebar di Indonesia. Bahkan di sini juga ada dari yang warga negara asing. Oh begitu. Iya. Contohnya apa? Usia muda juga. Beragam, meskipun tidak banyak, mungkin hanya sekitar 5% dari total mitra bisnis kita yang di sini. Ya, ada yang dari Jepang. Oh begitu ya. Kemudian Australia, yang dari stafnya Pak Ali juga ada yang dari Jepang juga. Australia, tempat lain ada Australia. Kemudian di tempat Pak Icak, yang luar negeri siapa Pak? Dari Malaysia. Oh dari Malaysia. Dari Malaysia. Oke. Nah kalau yang dekat-dekat seperti Singapura banyak di tempatnya Pak Denny. Waduh, ini go internasional ya Pak ya. Iya. Sesuai dengan namanya PT Equity World gitu ya. Berarti internasional, go internasional. Oke. Nah saya dari tadi kan saya penasaran nih ya Pak ya. Kan saya minta izin ke Pak Ismet dengan income-nya hasilnya berapa. Memang Pak Ismet bilang enggak apa-apa, itu buat inspirasi buat yang kawan muda atau yang tidak mengenal usia ya Pak ya, bisa masuk di bisnis ini. Nah kalau tentang pajak tetap dilaporkan juga ya Pak ya. Alhamdulillah, salah satu pertimbangan dan kebanggaan dari penghasilan yang kami dapatkan di perusahaan Equity World Futures pada umumnya atau EWF Semarang pada khususnya, yang menjadi kebanggaan kami adalah setiap penghasilan kami semuanya sudah net terpotong untuk pajak sebagai kewajiban warga negara Indonesia yang baik. Luar biasa ya. Jadi yang pajak pun juga menyumbangkan juga ya. Benar sekali. Tetap jadi potongan pajak itu transparan, semua dilaporkan semuanya. Semua dilaporkan dan semua orang yang bekerja di sini punya hak untuk melihat ya secara langsung dan diberikan secara langsung. Jadi memang pajak itu dilaporkan terus ya Pak Ismet ya? Benar sekali. Baik dari sisi nasabah yang bertransaksi, baik juga dari sisi penghasilan dari kami. Oke. Nah ini kan saya lihat tadi kayak dari Pak Denny, dari Pak Ali, sama Mas Nur Richard. Ini kan memang sama yang muda tadi Kak Christine, itu memang di sini tuh tidak mengenal usia ya Pak ya? Betul, tidak mengenal usia. Syarat untuk bisa menjadi bekerja di PT Equity Future Semarang ini bagaimana? Apakah ada syarat-syaratnya lagi? Baik. Jadi pada awalnya kebijakan perusahaan itu memang membatasi untuk syarat minimal pendidikan, itu kelulusan sarjana dan D3 ya. Iya. Baru awal tahun ini masa pandemi memaksa kita untuk merubah kebijakan internal tersebut, karena kami sebagai bentuk peduli kepada masyarakat mengajukan untuk memperluas ya, memperluas segmentasi untuk batasan dari sisi pendidikan. Oh pendidikan. Betul sekali, untuk mencakup lebih banyak penyerapan tenaga kerja. Akhirnya puji Tuhan alhamdulillah perusahaan memberikan kebijakan untuk minimal masuk sudah bisa dimulai dari lulusan SMA. Oh, seperti itu. lulusan SMA, jadi
yang lulusan SMA dapat kesempatan ke peluang Betul. untuk bisa bekerja ada di PT Equity World Future Cabang Semarang. Semarang. Langkah-langkah yang kami lakukan adalah kami masuk di dunia pendidikan di beberapa universitas untuk menerima magang. Jadi bagi mahasiswa-mahasiswi yang mau magang juga bisa di sini. Oh, oke. Yang SMK ya. Oh, Jadi SMK juga. SMK ini kan yang setara dengan SMA. Ya. Biasanya juga ada kegiatan magang. Silakan datang ke Equity World Future Cabang Semarang. Luar biasa ya, berarti Bapak ini mendukung dari program pemerintah. Iya. Karena di dampak COVID-19 ini banyak PHK. Betul ya. sekali, banyak PHK, pengurangan tenaga kerja, dan di situ kami secara moral ya harus peduli dengan suasana yang memang serba keterbatasan. Jadi Bapak menampung siapapun yang Siapapun. mau kerja. Iya. Tidak ada batasan usia, tidak Iya. ada batasan pendidikan juga. Benar sekali. Nah, ini saya penasaran juga nih Pak. Iya. Dari tadi saya lihat kok pakai batik ya Pak ya. Oh iya. Jadi Bukan itu, Bapak kalau batik, seminggu ini sekali batik ya. juga. Seminggu dalam 3 hari dalam seminggu. Jadi kami memang hobi pakai batik. Oke, memang cinta Indonesianya melekat Iya, sekali Pasti gitu ya. cinta Indonesia yang melekat sekali itu ada bendera merah putih. Oh iya, iya. Kalau di Bapak rumahnya Bu Desi Presiden. ada Bapak Presiden sama Wakil Oh. Presiden ditempelin nggak ya? Oh pasti ditempelin. Tempelin Cinta ya. Indonesia. Cinta Indonesia. Bapak Jokowi ini salah satu contoh. Ini bentuk nasionalismenya. Di sini pun ada yang bendera. Di mana-mana ada fotonya Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Nah ini saya lihat nih Pak. Di tablet ini Bapak kok pas sekali ya. Saya lihat ini Bapak batiknya itu sama ya Pak ya. Nggak, Oh saya iya, lihat ya. betul. Iya. Kebetulan ini majalah Suara KBI. Oh ini dari suara KBI pemerintah KBI. berarti. Iya, ini perusahaan Langsung. BUMN ya yang terlibat langsung di dunia bisnis kami. Oke, ini dari KBI, dari pemerintah. Betul, Ini saya tadi sempat baca juga pentingnya mengenali resiko investasi. betul sekali. Oke, ini Bapak memang ini kesukaan favorit baju batik Bapak. Iya, ini edisi kelima majalah, kurang lebih 2 bulan yang lalu. Oh, udah 2 bulan yang lalu. Juli ya, 2020. Ini Juli Pak. Betul sekali, Juli. Bulan Berarti kemarin. bulan lalu, benar. Ya. Bulan lalu, dan baru seminggu yang lalu sudah tercetak sebanyak kami request 400 eksemplar. Di situ memang KBI mengulas sama seperti Mbak Desi, Bu Desi pada topik yang sebelumnya, mengulas sebuah resiko investasi. Oke. Jadi Pak Ismet ini sebagai miliarder muda ini bukan hanya sebagai yang mengedukasi ke masyarakat juga dan kelis ke pemerintah. Ini dari keliling berjalan ke Indonesia yaitu di pemerintah.